Halo, perkenalkan nama saya Seli Lestari. Kali ini saya sudah membuat video materi mengenai kurikulum dan buku teks. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu teman-teman ya. Marilah kita simak video ini bersama-sama. Konsep-konsep dasar kurikulum. Apa sih pengertian dari kurikulum? Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Berikut ini pengertian kurikulum secara terminologi atau secara istilah menurut beberapa ahli. Di sini ada dua pendapat para ahli. Yang pertama, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah oleh Crow and Crow. Yang kedua, kurikulum adalah kelompok pengajaran yang sistematik atau urutan subjek yang dipersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi dalam pelajaran mayor, misalnya kurikulum pelajaran sosial, kurikulum pendidikan fisika oleh Carter V. Good dalam Olivia tahun 1991. Berikut ini ada 4 dimensi pengertian kurikulum menurut Hamid Hasan tahun 1988, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan, di antaranya yang pertama, dimensi ide, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, dimensi rencana, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, dimensi aktivitas, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Yang keempat, dimensi hasil, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dalam masyarakat. Yang ketiga, diferensiasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Berikut ini tujuan kurikulum. Tujuan utama dari kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini
Peranan kurikulum menurut Omar H. Malik tahun 1990. Kurikulum dalam pendidikan formal memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan, yaitu peranan konservatif sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya yang masih relevan. Peranan kreatif mampu mengembangkan suatu yang baru, dan peranan krisis atau evaluatif merupakan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Berikutnya, kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas. Di dalam sistem pendidikan nasional juga diatur mengenai standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses kompetisi, lulusan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Apa sih hubungannya? Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional, yang beroperasi dalam kelas, yang memberikan pedoman dan mengatur lingkungan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum, sedangkan kurikulum yang dioperasionalkan di kelas merupakan kurikulum fungsional. Konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga dianggap sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah sebagai bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur, personalia, dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya.